Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Nah, kita akan belajar lagi masih pada pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sudah siap semua? Siap. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan kembali belajar bersama dan pendidikan agama Islam, dan yang kita bahas hari ini sesuai seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, kita akan membahas tentang toharah atau bersuci. Tetapi sebenarnya Bapak akan mengecek dulu kehadiran, ya. Nanti yang disebutkan namanya seperti biasa, angkat tangan, jangan angkat kaki, ya. Ahmad Hafiz sakit. Minggu yang lalu masih ada kan? Kemarin hadir tidak? Hah? Kemarin juga sudah sakit. Sudah ada keterangan sakitnya. Siapa yang dekat rumahnya dengan Hafiz? Tidak ada. Mudah-mudahan ya, kita doakan semoga Hafiz ini cepat sehat apapun itu penyakitnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Akbar Fauzan hadir. Ananda Tera Satriani hadir. Sebelum kita belajar kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak akan menguatkan atau mengingatkan materi apa yang kemarin, minggu kemarin atau pertemuan kemarin sebelumnya sudah kita pelajari. Tentang apa? Ya? Iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat yang harus kita imani? 50. Ada 10. Coba kamu sebutkan 5 dari 10. Pertama Jibril, Ya. Fakil, Israfil, Ijrofil, Munkar. Munkar. 5 lagi kamu sebutkan. Iya. Ridwan. Coba kita sebutkan bersama-sama. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokir, Atid, Malik, Ridwan. Ya, alhamdulillah. Oh, jangan lupa lagi dengan tugas-tugasnya. Kan dari yang 10 ini setelah kita pelajari kemarin, ya, dari malaikat nomor 1 dengan tugasnya sampai ke nomor 10. Ya, jangan lupa lah. Lagi, karena kalau Bapak bahas hari ini terlalu banyak waktu yang kita habiskan. Ya, anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa seperti yang sudah sering kita lakukan, dan kewajiban kita dalam mengawali dengan berdoa. Kita baca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Coba artinya dibaca yang keras. Ya Allah, Yang lain angkat tangannya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku Masuk ke dalam. masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. Bersuci dari hadas. Ya, nanti kita akan mengetahui hadas itu apa. Kemudian seperti yang telah dan sering kita lakukan, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Ya, golongannya nanti cara mensucikannya juga. Kemudian, nah ini
Pengertian toharoh. Pengertian toharoh. Menurut bahasa, toharoh itu artinya suci atau bersih. Nah, dari kata hadas. Kemudian yang kedua menurut istilah. Apa yang dimaksud dengan toharoh menurut istilah? Menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Ya, ini ada dalilnya. Dalil tentang bersuci. Ya. Bapak dulu akan membaca, nanti kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Baiklah, selanjutnya kita akan mengetahui tentang hadas. Hadas adalah satu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci. Tidak suci menurut apa? Menurut ketentuan syara atau aturan hukum Islam. Nah, hadas ini ada 3 macam. Nah, ada 2 macam. Hadas ada 2 macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Ya, kalau kalian nanti atau masih yang di rumah biasa mengaji, itu ada hadas sogir, ada hadas kecil dan hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas kecil? Ini hadas kecil merupakan hadas yang disebabkan oleh satu, keluarnya sesuatu dari tubuh atau anus. Kira-kira yang keluar dari tubuh atau anus itu apa? Suara tanpa ada suara, tapi tanpa ada bentuk. Kan? Bentuk. Ada juga suaranya tidak ada, bentuk dan aromanya ada. Iya kan? Itu apa tuh? Iya. Kalau keluar itu angin, bentuk dan aroma itu dari anus kita, maka itu dimaksud dengan hadas kecil. Kemudian yang kedua, yang keluar dari kubul. Kubul itu adalah alat kita kemaluan. Air kan? Kencing. Kemudian yang keluar kalau sudah dewasa, itu nanti yang keluar itu adalah ada air mani. Ada 3 klasifikasi yang bisa keluar selain daripada air kencing. Ada air mani, ada air madi, ada air wadi. Ya, ini di dalam buku atau dalam buku yang kalian pegang itu tidak ada. Tapi kalau di dalam kitab Safinah, ada di mana ini ada. Ya, bahwa yang keluar daripada kubul ada mani, wadi dan madi. Catat saja dulu. Nanti untuk penjelasannya bisa di luar ini. Jadi ngobrol dengan Bapak atau kita belajar buat yang pelajaran. Kemudian menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Hilang akal karena tidur. Kemudian atau penyakit epilepsi. Suka menemukan orang yang tiba-tiba begini nih. Ini ke sini membusa. Ya. Membusa. Kemudian jantung. Biasanya kalau melihat api, dia ingin masuk ke dalamnya. Ada air juga. Ini salah satu penyakit yang harus didampingi oleh pihak keluarganya. Ini namanya penyakit epilepsi. Nah, kemudian hilang akal karena gila.
atau hilang akal karena mabuk. Mabuk apa? Kendaraan bukan? Bukan. Mabuk di sini yang dimaksud adalah minuman keras atau hal-hal yang sejenis yang dapat memabukkan sehingga tidak bisa mengontrol diri. Contohnya jalannya sempoyongan, bicaranya tidak kontrol. Ciri-ciri orang yang mabuk seperti apa? Seperti yang sudah sering kita saksikan, tapi jangan kemudian ditik. Ini bersentuhan antara kulit perempuan dan kulit laki. Kabiro ini ajnabiya ini yang sudah gede, ya, dan bukan maksudnya sudah gede itu sudah akil balik, ya. Misalkan kamu sudah mimpi basah, ini sudah 10 tahun, ini sudah balik dua-duanya. Ketika kulitnya bersentuhan maka wudunya batal, dan ini bukan adik kakak kan? Bukan. Nah, hadas kecil ini cara mensucikannya adalah dengan berwudu atau bertayamum. Kemudian yang kedua hadas besar. Ganti posisi. Nah, kemudian yang kedua hadas besar. Apa yang dimaksud dengan hadas besar? Kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik, sehingga janabah tidak identik dengan. Kalau balikan deh Pak, kepencet. Ini adalah momen, ya. Itu dalam bahasa Inggris, ya. Kalau dalam bahasa Arab, ijal dan nisa, laki-laki dan perempuan. Datang bulan, ini haid juga, ini termasuk kepada hadas. Keluar darah, tapi kalau nifas itu darah wiladahnya sudah habis, tapi masih ada darah yang keluar, itu darah nifas. Kamu boleh bertanya, yang perempuan, yang laki-laki tidak usah. Yang perempuan bertanya kepada mamamu, ya, silakan. Kalau perlu kamu punya adik, mak, pengen tahu darah nifas itu yang seperti apa, ya. Nanti mama akan ngasih tahu pakai tisu. Ini laki-laki yang kemudian menikah. Paham? Alhamdulillah. Kalau paham berarti siap. Kalau Bapak memberikan pertanyaan, siap ya? Ya, Bapak sudah menyiapkan nih. Ada 4 keping emas nih. Ya, warna apa nih? Warna emas bukan? Iya, cuma dalamnya ya nanti dirubah. Sama siapa tuh temannya si Bobo yang bisa merubah jadi makanan? Oh, si Nopal. Emas. Wah, jadi coklat. Bapak pun bisa ya nanti ya. Ya, pertanyaannya nih. Wudu apa atau bersuci apa namanya? Bisa menjadi tidak sah kalau terdengar gemercik air. 1, 2. Belum pernah mendengar sebelumnya? Belum. Namanya adalah tayamum. Tahu sekarang ya, namanya adalah tayamum. Kenapa? Karena tayamum itu adalah, tapi yang tadi tayamum apabila tidak ada air. Lanjut ya. Kemudian yang kedua bersuci dari najis. Nah, di sini najis ada bagian-bagiannya, ya. Ada bagian-bagiannya. Kita ketahui najis. Apa itu yang dimaksud dengan najis? Najis adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Seperti apa? Kotoran manusia atau disebut dengan kemudian kotoran hewan, mir, apa itu miras? Minuman keras. Kemudian anjing dan najis dibagi 3 bagian. Ada najis muhol, ada najis mutawassit,
Mutawasito najis yang sedang atau pertengahan. Kemudian ada najis mughalladah. Apa yang kamu tangkap dari skema ini atau dari gambar ini? Di sini najis mau apa? Ada anak bayi laki. Mutawasito ini ada darah dan Kemudian mughalladah ada anjing dan babi. Anjing kan suaranya begini. Bukan. Itu suara apa tuh? Kucing. Najis mau apa? Najis yang tergolong di air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 dan hanya baru memakan dan meminum ASI. Ya, najis mau apa? Ini cara menyucikannya cukup hanya dipercikkan air saja. Dikeringkan dulu dan dipercikkan air yang suci atau yang bersih. Kemudian yang kedua, najis mutawasito. Najis tergolong pertengahan. Ini seperti apa? Darah. Ya, nah ini ada nih. Darah, kotoran manusia, kotoran hewan, kemudian nanah. Najis yang tergolong berat, najis yang bersumber dari anjing dan babi. Ya, kemudian cara mensucikannya itu dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan apa? Dengan apa? Tanah atau debu. Sekarang Bapak akan bagi kelompok. Kalian akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti silakan setiap kelompoknya mendiskusikan materi yang telah atau akan Bapak berikan. Ya, bukankah sesuai kelompok yang setelah ada yang biasa kita gunakan? Ya, ini kelompok 1 hadas kecil dan nanti mempresentasikan perwakilan. Kemudian yang kedua kelompok 2 itu hadas besar. Yang ketiga membahas atau mendiskusikan tentang najis. Siap ya? Siap. Ya, waktu diskusi kita habis. Silakan. Sekarang dari kelompok 1, kamu presentasikan hasil diskusi kamu dengan teman-temannya. Kita kasih semangat dulu buat kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan cara menyebutkan hadas kecil. Ya, silakan. Bagaimana? 1 dulu yaitu niat, terus membasuh muka, Ya. membasuh kedua tangan sampai situ, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki, terus tertib. Ya. Dan ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Laras. Ya, kelompok 2 singkat. Menurut saya sekarang siapa? Ya, silakan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 akan Iya. mempresentasikan. Ya. Cara menjelaskan hadas besar adalah dengan panduan. Coba. Hanya singkat saja. Ya. Niat dan mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Iya, simpel. Sudah. Sudah. Ya, terima kasih kepada kelompok. Jadi,
Silakan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan najis. Ya. Untuk bersuci dari najis itu sama seperti yang teman-teman sampaikan dari kelompok 1 dan 2, yaitu dengan berwudu dan tayamum. Wudu dan tayamum. Ya, lihat tepuk tangan. Baiklah, kita akan relaksasi sebentar ya. Cepat, boleh berdiri. Iya, silakan berdiri. 1, 2, 3. Saya 1, 2, 3. Saya senang hidup bersih bersemangat. Saya senang hidup bersih bersemangat. 1, 2, 3. Saya senang hidup bersih bersemangat. Saya senang hidup bersih bersemangat. Latihan, ini jawaban, jawablah yang menurut kalian paling benar. Tadi sudah Bapak sampaikan dari awal. Hadas berasal dari kata al-hadas yang mengandung arti A bersuci, bersih, B suci, C kotor, D sakit. Coba 1, 2, 3. Berhadas arti adalah kotor, betul kan? Kemudian yang kedua, keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi junub disebut A. hadas, B. najis, C. wudu, D. tayamum. Keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang berwudu atau mandi disebut katakan ya hadas. Iya. Kemudian 3, cara yang diperbolehkan untuk bersuci dari hadas kecil selain berwudu jika tidak menemukan air disebut angkat tangannya kamu tayamum ya. Tayamum. Nomor 4, mandi junub merupakan cara bersuci dari hadas. Ayo jawab. Mandi junub dari hadas besar. Lahir nomor 5, orang yang meninggal dunia menyucikannya dengan cara orang yang meninggal A. berwudu, B. bertayamum, C. mandi junub, D. membersihkan air di tubuhnya. Mandi junub, orang yang meninggal membersihkan air di tubuhnya, kan dia tidak bisa membersihkan air sendiri, maka dimandikan maksudnya gitu ya. Nomor 6, di bawah ini merupakan sebab dari hadas kecil kecuali yang bukan hadas kecil: buang angin, buang air kecil, air tertidur. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan kalian semua menjadi lebih paham lagi tentang bersuci akhirnya. Dan Bapak karena waktu sehingga pembelajaran hari ini akan kita akhiri. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka